Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih saja terbaring lemah di tempat tidur, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Bapak Ibu sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat 7. Begini dikatakan, sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang harus berteman, berinteraksi dengan orang lain. Namun harus kita ingat, perkawanan atau pertemanan atau pergaulan itu sangat berperan besar membentuk kepribadian kita. Seorang filosof mengatakan manusia belajar banyak dengan meniru perilaku orang di sekitarnya. Jika seorang anak bergaul dengan teman yang rajin, ia cenderung ikut rajin. Sebaliknya, jika lingkungannya suka melanggar aturan, ia mudah ikut terpengaruh, terutama bagi kaum remaja. Seperti yang dikatakan seorang filsuf yang bernama Erik Erikson, masa remaja adalah masa pembentukan identitas. Salah satu faktor penentu adalah kelompok sebaya yang bisa memberi dorongan positif, yang membentuk perilaku yang baik, tetapi juga bisa yang negatif, yang akan menjerumuskan kepada narkoba, tawuran, dan gaya hidup yang hedonis. Bapak Ibu Saudara-saudari, fenomena dewasa ini memperlihatkan banyak orang Kristen tidak hidup dalam penguasaan diri dan mengakibatkan banyak orang Kristen yang memiliki gaya hidup tidak kudus. Gaya hidup yang tidak kudus ini pada akhirnya akan berdampak buruk bagi kehidupan kekristenan secara umum. Itu sebabnya kita mau diingatkan sebagai pola hidup sebagai anak-anak terang yang dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 7-11 memberikan gambaran tentang nilai-nilai dan moral kehidupan yang harus diterapkan dalam kehidupan orang-orang percaya dewasa ini. Memahami kedudukan diri sendiri sebagai terang di dalam Tuhan mendorong kita orang Kristen untuk tidak melakukan perbuatan kegelapan, karena terang itu harus menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dengan demikian pola hidup kekristenan sebagai anak terang tidak hanya berdampak pada nilai kehidupan yang etis, tetapi menjadikan kehidupan itu sebagai teladan bagi kehidupan orang lain melalui buah-buah kehidupan yang dihasilkan oleh setiap orang percaya atau orang Kristen. Karena itu firman Tuhan hari ini mau menasihatkan kita, bukan hanya Paulus mau menasihati orang Kristen yang ada di Efesus supaya jangan berteman berkawan dengan mereka, yaitu orang-orang Efesus yang melakukan kehidupan kegelapan, tetapi kita juga di dalam kehidupan zaman sekarang ini. Kita menyaksikan, melihat di sekitar kita banyak sekali yang mengatakan dirinya Kristen tapi hidupnya turut ambil bahagian dalam kegelapan. Karena itulah firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus 5 ayat 7, jangan berkawan dengan mereka. Atau Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia. Mari saudara-saudari, di dalam kehidupan ini bahwa kita sebagai anak terang, anak Allah, kita tidak sama dengan mereka. Tunjukkan, perlihatkan kehidupanmu ketika kau memulai segala suatu aktivitas dalam satu hari ini, perlihatkan jati dirimu sebagai anak terang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.